Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1081 bertarung melawan tiga teratas sendirian. Ini adalah master dari sekte pedang Tianwu. Saudaraku, itu dia, orang ini bernama Lu Shaoqing. Wu Chengkong berkata kepada seorang pria berusia 40-an. Pria paruh baya itu melangkah keluar, menatap Lu Ming dengan mata dingin dan berkata, Lu Shaoqing, kamu sangat berani, kamu bahkan berani menyentuh orang-orang dari sekte pedang berbakatku, menurutku kamu tidak perlu hidup di dunia ini lagi. Aura pria kuat itu memikat, menunjukkan aura kuat di tubuhnya. Orang lain di lapangan mendengar gerakan tersebut dan melihat ke arah ini satu demi satu. Lu Shaoqing? Di antara mereka, Jing Kongling, Jun Yue, dan Yin Bupo sedikit terkejut, mereka semua pernah melihat Lu Ming sebelumnya, dan mereka memandang Lu Ming saat ini, sedikit terkejut. Bukankah itu San Wusa? Ya, itu dia. Mungkinkah dia menyinggung sekte pedang Tianwu dan benar-benar mencari kematian? Mengapa saya merasa Wu Chengkong menderita kerugian dalam hidupnya? Tangan? Kalau tidak, bagaimana mungkin? Minta saja tuan dari generasi sebelumnya untuk maju dan mengambil tindakan sendiri. Itu benar sekali, bukan? Apakah San Wusa begitu kuat? Banyak orang mengenali Lu Ming, membicarakannya, dan melancarkan berbagai spekulasi. Lu Ming dengan santai melirik pria paruh baya itu, lalu lewat, mendarat di Wu Chengkong, dan berkata, Wu Chengkong, aku melepaskanmu terakhir kali, tapi sepertinya ingatanmu tidak panjang, jadi aku akan mengirimmu ke jalanmu. Begitu keluar, semua orang terkejut. Mungkinkah Wu Chengkong benar-benar menderita di tangan Lu Ming? Lu Shaoqing, jangan sombong. Kaulah yang meninggal hari ini. Wajah Wu Chengkong muram dan dingin, berharap dia bisa mencabik-cabik Lu Ming. Bang! Bang! Suara pedang terdengar, dan anggota sekte pedang Tianwu meledak dengan energi pedang yang kuat, menatap Lu Ming seperti pedang. Desir! Pria kekar lainnya melangkah keluar, berdiri di samping pria sebelumnya, dengan aura yang mencengangkan. Ternyata ada dua master dewa spiritual tingkat 4. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Lu Ming. Di sekte pedang Tianwu, ada dua master dewa roh tingkat 4. Dilihat dari aura mereka, mereka tidak lebih lemah dari segel darah, dan harus berada pada level yang sama dengan segel darah. Bukan, itu mereka, saudara Lu. Keduanya adalah dua jenius terkuat dari generasi sebelumnya dari sekte pedang Tianwu. Mereka berdua telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-7. Peri Cendana berkata dengan cemas. Sekte pedang Tianwu, jangan terlalu sering menindas orang lain. Jika kamu ingin membunuh saudara Lu, kamu harus melalui Akademi Tianxia kami terlebih dahulu. Kong Xin melangkah maju, menatap sekte pedang Tianwu dan yang lainnya. Meskipun mereka telah melihat serangan Lu Ming sebelumnya, serangan itu memang sangat kuat, mampu melukai segel darah dan membuat segel darah mundur karena malu. Tapi sekarang, ada dua orang kuat seperti Sue Feng dari sekte pedang Tianwu. Ketika Lu Ming bertarung melawan Sue Feng, dia sangat enggan. Menghadapi dua tuan seperti itu, dia pasti akan dikalahkan. Akademi Tianxia, jika kamu ingin mati, kamu akan terpenuhi. Di sekte pedang Tianwu, seorang pria kuat dengan spiritualitas tingkat ke-4 berkata dengan dingin, sangat kuat. Nafas yang luar biasa. Seorang pria berusia 30-an keluar dari Akademi Tianxia, napasnya keluar. Ini adalah orang terkuat yang masuk Akademi Tianxia kali ini, dan juga kebanggaan nomor 1 dari Akademi Tianxia generasi sebelumnya, pada level yang sama dengan segel darah. Harus dikatakan bahwa para jenius dari generasi sebelumnya jauh tertinggal dibandingkan dengan generasi ini, mereka yang telah bangkit ke tingkat ke-7 tingkat dewa dianggap sebagai jenius nomor 1 di pasukannya masing-masing. Ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Tianjiao generasi ini, perbedaannya terlalu besar. Seolah-olah seluruh transportasi mobil diberkati pada generasi ini, menjadikan generasi ini memasuki masa keemasan. Haha, dua saudara Wu, bagaimana kalau membunuh Lu Shaoqing dan menambahkanku? Sambil mencibir, seorang pria kuat berjubah darah muncul di udara, tapi dia tersegel dalam darah. Dia disakiti oleh Lu Ming hari itu, dan dia telah menunggu kesempatan untuk membalas. Sekarang melihat Lu Ming menghadapi orang-orang dari sekte pedang Tianwu, bagaimana dia bisa melewatkan hal sebesar saat yang tepat.
Sue Feng, kamu datang tepat pada waktunya, ayo bergabung dan pancung orang ini, kata seorang pria kuat dari sekte pedang Tianwu. Pada saat ini, mata sekeliling berkumpul ke sisi ini. Lu Shaoqing ini telah menyinggung banyak orang, sepertinya ada kematian tetapi tidak ada kehidupan hari ini. Pada saat ini, peri cendana, Kong Xin, dan pemuda berjubah putih dari Akademi Tianxia semuanya memiliki wajah jelek. Jika hanya sekte pedang Tianwu, mereka mungkin masih bisa bertarung, tetapi dengan segel darah, itu akan sulit. Semuanya ada di sini, tepat pada waktunya, dan kita akan menyelesaikannya bersama hari ini. Lu Ming tersenyum sedikit, dan melangkah keluar, membuat orang-orang tercengang. Apa yang dia katakan? Menghadapi situasi seperti itu, dia justru mengatakan ingin menyelesaikannya bersama-sama, mungkinkah dia gila? Peri cendana dan yang lainnya juga tercengang. Saudara Lu. Peri cendana memanggil. Peri, saudara Kong, serahkan padaku sendiri. Lu Ming tersenyum pada peri cendana dan yang lainnya, lalu melangkah keluar untuk menghadapi segel darah dan yang lainnya. Saudara Wu, anak ini memiliki teknik rahasia, yang sangat jahat dan dapat menyegel tindakan orang. Mari kita bergabung dan bekerja sama satu sama lain untuk membunuhnya. Sue Feng berbisik di samping dua tuan dari sekte pedang Tianwu. Bagus. Kedua master dari sekte pedang Tianwu mengangguk. Mereka telah mendengar Wu Chengkong berbicara tentang pertempuran antara Lu Ming dan Sue Feng sebelumnya. Mereka tahu bahwa Lu Ming sangat luar biasa, dan mereka tidak berani gegabah dalam hati. Ledakan! 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 Dua orang kuat dari sekte pedang Tianwu, segel darah. Ketiganya meletus dengan aura yang kuat pada saat yang sama, dan aura menakjubkan melonjak ke langit, menekan ke arah Lu Ming. Uhu! 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 Mereka bertiga bergerak dan mengepung Lu Ming. Mungkinkah kekuatan tempur Lu Shaoqing yang sebenarnya sangat kuat? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu mementingkan orang-orang yang menyegel darah? Dan mengharuskan 3 orang untuk bergabung? Semua orang tidak bodoh. Reaksi orang-orang, Anda tahu itu salah, coba tebak. Mereka terkejut dengan dugaan ini. Kecuali Tian Jiao di level 5 raksasa pemuda, siapa yang pantas mendapatkan perhatian Sue Feng dan lainnya? Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Mata Sue Feng dingin. Saat berikutnya, darahnya langsung meledak, dan dia menggunakan fusi darah untuk menyerang Lu Ming. Bunuh! Lu Ming berteriak keras, garis keturunan ketiga muncul, dan seberkas kekuatan mengalir ke tubuh Lu Ming, mengubah rambut Lu Ming menjadi merah darah, dan pikiran membunuh mengalir keluar seperti air pasang. Di saat yang sama, 7 kekuatan naga juga meletus pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan Lu Ming ke tingkat yang menakutkan. Garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang pertempuran berdarah, yang dipegang di tangan Lu Ming. Dia menebas dengan pedang, dan cahaya pedang berdarah menembus kehampaan, menerangi langit, dan menebas ke arah segel darah. Pada saat kekuatan ini, mata Sue Feng tiba-tiba melebar, dan hatinya ketakutan. Kekuatan ini luar biasa, lebih kuat dari terakhir kali Lu Ming bertarung dengannya, jauh lebih kuat. Tidak baik. Sue Feng merasa kedinginan dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Tapi dengan suara kepulan, cahaya pedang menebas, dan macan tutul darah yang berubah dari segel darah terpotong salah satu cakarnya dan terbang jauh. Segel darah itu meraung, dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, 2 master dari sekte pedang Tianwu juga tiba, dan 2 lampu pedang besar, sebesar gunung, menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming menebas dengan pedang Bakhan, mengalahkan kedua cahaya pedang itu, dan bergegas menuju segel darah tanpa henti. Segel darah itu ketakutan, dan dengan cepat mundur. Kamu tidak bisa pergi. Lu Ming mencibir, mencubit segelnya, dan pintu cahaya muncul. Bab 1082 membunuh 3 tuan. 9 segel gerbang ilahi muncul, dan gerbang yang tersegel muncul, memancarkan cahaya dan menekan segel darah. Terselubung cahaya dari pintu yang tersegel, segel darah terpasang di udara. Dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan energi aslinya, mencoba menerobos pintu yang tersegel, tetapi kultivasi Lu Ming sekarang telah ditingkatkan ke dewa spiritual tingkat kedua, dan pintu tersegel yang kental itu bahkan lebih kuat. Segel darahnya tidak bisa dibuka sama sekali. Tidak, tidak. Dia sangat cemas dan terus menggeram. Desir. Lu Ming bergegas mendekat,
cahaya pedang menebas, dan dengan keras, macan tutul darah itu terbelah menjadi dua. Tubuh yang tersegel darah muncul, muntah darah, dan ada luka yang dalam di dada. Dia ingin mundur, tetapi pintu yang tersegel itu masih ada, dan dia tidak bisa mundur bahkan jika dia menginginkannya. Tidak, tidak, selamatkan hidupku! Teriak Sui Feng, sangat ketakutan, tapi yang menyambutnya adalah cahaya pedang. Engah! Segel darahnya terbelah dua, bahkan roh spiritual di dalam tubuhnya pun tidak lepas, terbelah menjadi beberapa bagian dan berubah menjadi abu. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, begitu cepat sehingga banyak orang tidak bereaksi. Sudah terlambat bagi dua master dari sekte pedang Tianwu untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana mungkin? Kedua master dari sekte pedang Tianwu hendak melancarkan serangan sengit terhadap Lu Ming. Ketika mereka melihat pemandangan ini, pupil mereka menyusut tajam dan tanpa sadar mereka berhenti. Sisi. Terdengar suara terengah-engah dari sekeliling. Dia disegel dengan darah dan dibunuh oleh Lu Ming dengan dua gerakan. Dia sama sekali tidak berdaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Segel darah telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-7, dan budidayanya telah mencapai dewa spiritual tingkat ke-4. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan, tetapi dia dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Ini tidak bisa dipercaya. Peri Cendana, Kong Xin dan lainnya, serta orang-orang dari Lembah Yaoang dan Akademi Tianxia, juga tercengang untuk beberapa saat, benar-benar terpana dan tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Dan Wu Chengkong bahkan lebih kaku lidahnya, hampir mati ketakutan. Ini baru beberapa hari. Beberapa hari yang lalu, Lu Ming hanya bisa bermain imbang dengan Sui Feng. Mengandalkan pintu yang tersegel, dia nyaris tidak bisa unggul, tapi sekarang, dia benar-benar menghancurkan Sui Feng. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat, sungguh menakjubkan. Sekarang, giliranmu. Lu Ming memandang dua master dari sekte pedang Tianwu, dengan darah beterbangan dan niat membunuh. Ekspresi kedua master dari sekte pedang Tianwu tiba-tiba berubah, dan mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti yang mereka miliki sekarang. Saudara Lu, menurutku, semuanya salah paham. Salah satu dari mereka menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Dikelilingi oleh mereka bertiga, Lu Ming mampu membunuh segel darah dengan cara yang menggelegar, yang benar-benar membuat mereka takut. Salah paham? Tidak, tidak ada kesalahpahaman. Hari ini, aku hanya ingin membunuhmu. Aku tidak butuh alasan. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, dia melangkah maju dan bergegas menuju mereka berdua seperti balok. Darah. Sialan. Ayo serang bersama, bunuh anak ini. Keduanya meraung, dan pada saat yang sama, darah mereka meledak, berubah menjadi dua pedang besar. Tidak ada keraguan bahwa keduanya adalah dewa tingkat ke-7 garis keturunan tingkat, dan mereka telah memahami seni bela diri tingkat dewa, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Keng! Keng! Suara teriakan pedang terdengar, dan semua master dari sekte pedang Tianwu bergerak, pedang mereka terhunus, dan energi pedang mereka melonjak ke langit, dan mereka datang untuk membunuh Lu Ming. Segel. Pedang pertempuran berdarah itu digantung di segel kedua tangannya, dan sebuah pintu tertutup terbang keluar, menutupi pedang raksasa, dan pedang raksasa itu tidak bisa bergerak sekaligus. Bunuh! Lu Ming memegang pedang perang di tangannya, dan mengirim salah satu dari mereka terbang dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah berulang kali, dan kekuatan mengerikan dari 9 naga yang menginjak langit meledak. Tiba-tiba keluar. Ledakan! 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 7 langkah berturut-turut, menginjak pedang yang disegel oleh pintu yang tersegel. Pedang itu langsung roboh, dan tubuh utama muncul. Tetapi segera cahaya pedang menyala, dan kepalanya jatuh ke tanah. Roh orang ini terbang keluar dari tubuhnya dengan panik, ketakutan. Menabrak! Menabrak! Dengan tangan kirinya, Lu Ming melakukan kungfu surgawi penjara penindas, menembak terus-menerus, sambil memegang pedang darah di tangan kanannya, dia melakukan 5 gaya membunuh. Kapan? Pedang pertempuran yang tersisa yang diubah oleh Master Dewa Spiritual tingkat ke-4 diterbangkan, dan tubuh pedang terus bergetar. Adapun pedang pertempuran berdarah,
Ribuan pedang Qi dipotong, dan Dewa Roh yang melarikan diri menjerit, dan dimusnahkan di bawah pedang Qi. Pada saat yang sama, beberapa master dari sekte pedang Tianwu yang bergegas menuju mereka terbunuh oleh energi pedang. Lu Ming berubah menjadi dewa pembunuh dan menyerang orang kuat terakhir di dewa spiritual tingkat keempat. Lari, lari, lari. Pada saat ini, pria itu sangat ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Lu Ming terlalu kuat. Belum lagi, dalam hal kekuatan saja, dia telah sepenuhnya melampaui dirinya. Dengan tambahan pintu tertutup, jika digabungkan, hampir tak terkalahkan. Di mana harus melarikan diri? Lu Ming menatapnya dan bergegas melewatinya, membunuh beberapa master dari sekte pedang Tianwu di sepanjang jalan. Dalam sekejap, Lu Ming mendekat dengan cepat, membuat segel dengan kedua tangannya, dan pintu tertutup lainnya muncul. Pedang pertempuran itu segera dibekukan, dan Lu Ming pergi untuk membunuhnya. Tidak, selamatkan hidupku, tolong aku. Pria itu berteriak, tetapi hasilnya sudah ditentukan. Lu Ming menyusulnya dan menggunakan cara yang menggelegar untuk membunuhnya. Sejak saat itu, ketiga tuan yang ingin membunuh Lu Ming dibunuh oleh Lu Ming tanpa meninggalkan seorang pun. Ngomong-ngomong, dia juga membunuh beberapa tuan dari sekte pedang Tianwu. Ketika anggota sekte pedang Tianwu lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan. Bagaimana mereka berani bertarung? Mereka semua melarikan diri. Sangat kuat. Orang lain di tempat kejadian memandang Lu Ming dengan kaget, mulut mereka ternganga, dan mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Membunuh 3 master berturut-turut, kekuatan tempur Lu Ming luar biasa. Gao Kong, Yang Potian, dan Tuobashi memandang Lu Ming dengan mata serius. Sebelumnya, mereka tidak memperhatikan siapapun kecuali satu sama lain, tetapi sekarang, Lu Ming telah menarik perhatian mereka. Sepertinya kita punya lawan lain. Tuobashi menjilat bibirnya, matanya menunjukkan niat bertarung. Mata Yang Potian bersinar terang, dia tidak berbicara, itu adalah persetujuan diam-diam. Tepat ketika semua orang mengira perang telah berakhir, Lu Ming tidak berhenti, karena masih ada satu orang yang masih hidup. Wu Chengkong. Saat ini, Wu Chengkong berlari dengan putus asa, ketakutan. Sialan, Lu Shaoqing ini, kenapa dia begitu menakutkan? Kekuatan tempurnya meningkat terlalu cepat. Setelah dia keluar, dia harus dibunuh oleh orang kuat di dalam pintu. Orang ini tidak boleh tertinggal. Wu Chengkong adalah dipenuhi dengan segala macam keluhan. Tiba-tiba, dia mendengar suara terobosan di udara, dan melihat ke belakang dengan ngeri, hanya untuk melihat bahwa Lu Ming telah tiba di belakangnya. Ledakan! Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, jadi dia meninju Wu Chengkong hingga berkeping-keping. Namun, Wu Chengkong jelas memiliki jimat takdir, dan dengan kilatan cahaya putih, jimat takdir membungkusnya dan menghilang ke udara. Lu Ming mendengus dingin dan terbang kembali ke tempatnya berada. Pada saat ini, semua orang memandang Lu Ming dengan kagum. Itu terlalu kuat. Kekuatan tempur Lu Ming jauh di atas para jenius kelas 2. Tingkat kekuatan tempur ini sudah sebanding dengan 5 raksasa. Tampaknya akan ada satu lagi raksasa muda di dunia. Saudara Lu. Mata indah Pericendana bersinar, dia menatap Lu Ming, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Oh, ketika saya pergi dalam 2 hari itu, kultivasi saya baru saja berhasil. Lu Ming menjelaskan. Pericendana dan Kong Xin berteriak dalam hati mereka, itu terlalu sesat, terlalu cepat untuk ditembus hanya dalam 2 hari berkultivasi, sungguh menjengkelkan membandingkan orang satu sama lain. Bab 1083 Tanda sebenarnya dari Istana Suci. Akademi Dunia berada di luar tembok batu giok. Ruang bergerak, cahaya putih menyala, dan sosok Wu Chengkong muncul. Ah, sial! Wu Chengkong meraung begitu dia muncul. Semua orang yang hadir memandangnya. Chengkong, apa yang terjadi? Seorang pemimpin tertinggi sekte pedang Tianwu memandang Wu Chengkong dan bertanya dengan cemberut. Wu Chengkong terbunuh dengan cara ini, 2 jenius besar dari sekte pedang Tianwu tewas dalam pertempuran tersebut. Lu Shaoqing, itu binatang buas Lu Shaoqing. Wu Chengkong meraung seperti binatang gila. Apa? Itu Lu Shaoqing lagi. Kalau begitu Lu Shaoqing benar-benar seorang pembunuh. Dia pertama-tama membunuh Sui Luozi dan banyak master di kuil Sui Luo, dan kemudian membunuh Hu Chang. Sekarang dia bahkan membunuh Wu Chengkong. Hehe, ini sangat menarik bahwa 2 Tianjiao dari sekte pedang Tianwu mati di tangan orang yang sama.
Ini Lu Shaoqing lagi. Apa? Kamu tidak bersama Wulong dan yang lainnya? Tanya pemimpin tertinggi Sekte Pedang Tianwu. Wulong yang dia bicarakan adalah jenius peringkat teratas dari generasi sebelumnya dari Sekte Pedang Tianwu. Wulong dan yang lainnya juga terbunuh, mati. Wu Chengkong mengertakkan gigi. Apa? Wulong dan yang lainnya juga mati. Siapa itu? Mungkinkah itu tangan Yang Potian? Pemimpin tertinggi Sekte Pedang Tianwu berteriak dengan marah, mengira itu adalah tangan Yang Potian. Tidak, itu Lu Shaoqing. Itu semua dilakukan olehnya. Kakak senior Wulong dan Buka Ai, ditambah segel darah, awalnya bergabung dan berencana membunuh Lu Shaoqing. Tanpa diduga, Lu Shaoqing berbalik dan membunuhnya. Dia melakukannya. Semuanya. Wajah Wu Chengkong muram, dan dia menjelaskan situasi umum. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang terkejut. Semuanya dilakukan oleh Lu Shaoqing sendiri. Dengan kerjasama dari 3 master, sungguh menakjubkan bahwa rekor seperti itu dapat dibuat. Raksasa yang lain, seru seorang lelaki tua. Orang-orang di Istana Darahi Luo siap menangis. Mereka benar-benar mengirim dewa pembunuh ke Istana Darahi bersama dengan orang-orang di Istana Darahi Luo. Sungguh menyedihkan. Alam rahasia Istana Suci berdengung. Pada saat ini, gunung raksasa itu berguncang, dan cahayanya menjadi lebih terang, menarik perhatian semua orang kembali ke gunung raksasa itu. Pandangan Luming juga tertuju pada gunung besar itu, dia tidak melahap darah segel darah dan lainnya, karena Dewa Kaisar ada di sini, dan metode menelannya terlalu jelas, dan dia mungkin dilihat oleh Dewa Kaisar. Sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan identitas Anda. Cahaya dari gunung raksasa itu menjadi semakin menyilaukan, dan akhirnya, 9 sinar ungu memancar. Memanggil. 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 Tiba-tiba, dalam cahaya ungu, sebuah tanda terbang keluar. Token rumah suci, itu token rumah suci. Ambil. Ada 9 yuan, dan yang ini milikku. Tiba-tiba, pemandangan menjadi kacau, dan segala macam aura meledak, bergegas menuju token 9 dolar. Tidak ada keraguan bahwa token yang keluar dari gunung raksasa ini pastilah token Istana Suci yang asli. Pergi! Yang Potian berteriak dengan marah dengan momentum yang mencengangkan. Dia memegang tombak yang dicat Fang Tian dan menyapu. Lusinan Master berteriak dan terbelah menjadi 2 dan mati secara tragis di tempat. Yang Potian meraih sepotong token Istana Suci di tangannya dan mengamati sekeliling dengan matanya seperti kilat. Semua orang merasa ngeri dan tidak berani melangkah maju. Di sisi lain, tongkat Tuobasi terayun, menghancurkan sekelompok orang hingga menjadi bubur dan mengambil token Istana Suci. Yang lain menghela nafas, mengetahui 2 tanda ini, mereka seharusnya tidak memikirkannya. Potongan ini milikku. Luming melangkah keluar dan bergegas menuju token Istana Suci yang paling dekat dengannya. Niat membunuh yang mengerikan meletus. Banyak orang diselimuti oleh niat membunuhnya, dan ekspresi mereka berubah ketakutan. Mereka mundur dengan sangat cepat. Don tidak berani berdebat dengan Luming. Kekuatan yang baru saja diciptakan Luming terlalu kuat. Luming mengambil sepotong token Istana Suci. Yang Potian, Tuobasi, dan Luming masing-masing mendapat token, yang lain tidak berani bersaing dengan mereka bertiga, sehingga harus mengincar yang lain. Ini adalah pertempuran berdarah. Sangat sengit. Para penguasa kekuatan utama bertarung dengan seluruh kekuatan mereka untuk bersaing memperebutkan token. Istana peninggalan makhluk yang berada di atas Kaisar terlalu menggoda dan menarik. Saya takut Kaisar akan menjadi gila ketika dia datang, apalagi mereka. Orang-orang dibunuh terus-menerus, dan mayat berserakan seperti tetesan air hujan. Akhirnya, semua orang di keluarga Ji berkumpul dan, di bawah kepemimpinan guru spiritual tingkat 4, menangkap sebuah tanda. Akademi Tianxia dan Lembah Yaoang bekerja sama, dan di bawah kepemimpinan Master Dewa Spiritual tingkat keempat, mereka menangkap sebuah tanda. Gunung Ajaib mendapat tanda. Hal yang paling mengejutkan adalah Kaisar Shen, dengan mengandalkan konsep artistik ruang, menangkap sebuah tanda, dan dia begitu cepat sehingga orang lain tidak dapat menghentikannya. Ada juga seorang biksu dengan lengan berkibar dan wajah bayi, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dia membunuh sekelompok tuan dengan 1 telapak tangan dan menangkap sebuah tanda, yang sangat mengejutkan.
Bahkan Yang Potian dan Tuobasi memandang biksu itu dengan ekspresi serius di wajah mereka. Biksu suci gurun barat? Yang Potian berkata pada dirinya sendiri. Ini biksu yang tidak bermoral lagi. Lu Ming berbisik. Token terakhir jatuh ke tangan Suan Kongshan. Adapun Istana Sueluo, Kastil Tianying, dan Sekte Pedang Tianwu, mereka sangat tidak ingin memenangkan token tersebut karena orang kuat utama mereka telah tewas dalam pertempuran sebelumnya. Mereka yang telah memenangkan token dibagi menjadi beberapa area, jauh dari orang lain, yang lain tidak berdaya, meskipun hatinya panas, mereka yang telah memenangkan token sekarang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hanya Dewa Kaisar yang tampaknya paling lemah, tetapi ia memiliki konsepsi spasial dan tidak ada yang bisa menangkapnya. Ini adalah token rumah suci. Dengan token ini, Anda dapat memasuki rumah suci. Lu Ming melihat token di tangannya, lalu memasukkan esensi sebenarnya. Berdengung. Token Istana Suci tiba-tiba bergetar, memancarkan cahaya, dan lingkaran cahaya menyelimuti Lu Ming. Selain itu, ada 3 lingkaran cahaya yang tergantung di luar tubuhnya. Mengapa ada 3 lubang lagi? Lu Ming sedikit terkejut. Pada saat ini, orang lain juga menemukan masalahnya. Selama Yuan asli dimasukkan, 4 lingkaran cahaya akan muncul pada tanda rumah suci, salah satunya akan menutupi dirinya sendiri, dan akan ada 3 lingkaran cahaya lagi. Saya mengerti. 3 lubang ini berarti 3 orang dapat dibawa masuk. Seharusnya begitu. Saya berspekulasi bahwa ada formasi besar di sekitar rumah suci, dan mereka harus ditutupi oleh celah ini untuk masuk. Beberapa orang berteriak, mata mereka menjadi cerah. Akibatnya, bukankah akan ada 27 tempat lagi? Banyak orang melihat mereka yang telah menangkap token tersebut, terutama mereka yang seperti Yang Potian dan Di Shen yang telah menangkap token tersebut sendirian, berapa banyak tempat yang mereka miliki. Saudara Kaisar, saya bersedia membeli 3 kuota dengan harga tinggi, oke? Yin Bupo dari Kastil Tianying memandang Dewa Kaisar dan berbicara terlebih dahulu. Yin Bupo, nafsu makanmu terlalu besar, kamu ingin membeli 3 kuota, bisakah kamu menelannya? Seseorang kesal dan ingin membeli kuota dari Kaisar Dewa. Saudara Yang. Seseorang memandang Yang Potian dan ingin membeli kuota dengan Yang Potian. Keluar. Yang Potian mengucapkan sepatah kata dengan dingin. Orang-orang itu hanya bisa mundur dengan cemerlang. Di pihak Tuobashi, beberapa Tianjiao yang juga berasal dari Beiyuan muncul, dan mereka sudah menempati tempatnya. Bab 1084, Raksasa Perang Saudara di Istana Suci. Adapun token keluarga Ji, Gunung Suankong, Gunung Ajaib, dan Akademi Tianxia, mereka masih jauh dari cukup, jadi tentu saja mereka tidak akan menjualnya. Untuk sementara, hanya Lu Ming, biksu yang tidak bermoral, dan Dewa Kaisar yang tersedia. Saudara Lu. Peri Cendana menoleh. Untuk kuotaku, pergilah ke Lembah Yaowang dan Akademi Tianxia. Lu Ming tersenyum. Orang-orang di Lembah Kedokteran Raja dan Akademi Tianxia sangat gembira. Sebagai hasilnya, mereka mendapat 3 tempat lagi. Pada akhirnya, Dewa Kaisar menjual 3 kuota tersebut, dan biksu yang tidak bermoral itu tersenyum. Akhirnya, singa membuka mulutnya, menghasilkan banyak uang, dan menjual 3 kuota tersebut. Dengan cara ini, tidak termasuk 3 kuota Yang Potian, total 33 orang dapat masuk. Berdengung. Saat ini, cahaya gunung raksasa itu sangat terang, membentuk seberkas cahaya besar, membubung ke langit. Sinar cahaya menghantam istana di langit, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ledakan. Istana itu perlahan-lahan muncul, awalnya tampak nyata dan tidak nyata, tetapi lambat laun menjadi nyata. Setelah beberapa menit, istana menjadi nyata, penuh dengan perubahan kuno, melayang di udara, seperti kota raksasa, sangat besar dan megah. Desir. Yang Potian bergerak lebih dulu, seolah-olah berjalan melintasi ruang angkasa, tubuhnya bergerak, dan sosok itu muncul di depan istana, lalu melangkah keluar dan bergegas masuk. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan Yang Potian memimpin, teriak orang lain yang memiliki kuota, bergegas satu demi satu, karena takut didahului oleh Yang Potian. Jika ada harta karun di rumah suci, orang pertama yang masuk secara alami akan mendapat manfaat. Desir. Desir. Lusinan sosok, semuanya diselimuti lingkaran cahaya, bergegas menuju istana.
Luming dan yang lainnya juga ada di antara mereka. Di depan istana, ada sebuah pintu besar yang terbuka sedikit, dan Yang Potian hendak bergegas masuk. Bergegas. Yang lain juga bergegas mendekat. Tidak ada yang terjadi, puluhan orang bergegas masuk ke pintu satu demi satu. Yang lain tidak punya kuota, jadi mereka saling memandang dengan cemas. Saya tidak melihat ada yang salah. Anda mungkin tidak memerlukan token untuk masuk. Token itu berasal dari Akademi Tianxia, jadi itu mungkin tidak benar. Seseorang berkata, matanya terbakar. Itu benar. Saya kira tidak ada seorang pun dari Akademi Tianxia yang pernah masuk, jadi itu mungkin tidak benar. Yang lain setuju. Ayolah, aku tidak percaya. Seseorang tidak bisa menahannya dan bergegas menuju istana dan bergegas masuk. Namun ketika pria ini sedang terbang, tiba-tiba dia menjerit, dan seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi abu. Yang lainnya tercengang. Mendengus. Mereka yang baru saja mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai perkataan Akademi Tianxia semuanya menarik napas, menelan ludah, dan menjadi pucat. Jika mereka impulsif sekarang dan menyerang lebih dulu, merekalah yang akan mati. Begitu Luming dan yang lainnya bergegas masuk, mereka menemukan sebuah koridor besar, sangat panjang, memanjang sampai ke depan. Tekanan yang sangat kuat. Begitu masuk ke sini, semua orang jatuh ke tanah, karena ada tekanan yang kuat di sini. Ini adalah area terlarang, terbang secara statis. Selain itu, mereka tidak hanya tidak dapat terbang, tetapi mereka juga berada di bawah tekanan yang sangat besar, yang memperlambat kecepatan mereka lebih dari 100 kali lipat. Ini adalah gravitasi. Luming merasakan dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu adalah gravitasi, yang 100 kali lebih kuat daripada gravitasi di luar. Semua orang mengedarkan energi mereka yang sebenarnya dan bergerak maju. Tapi gravitasinya terlalu kuat, dan kecepatannya hampir sama dengan kecepatan orang biasa berlari dibandingkan dengan kecepatan aslinya. Saya tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Dan koridor ini, sepertinya, tidak kurang dari 100 mil. Tapi sejak masuk ke sini, kami hanya bisa maju dengan berani. Lambat laun, semua orang perlahan menjauhkan diri. Menabrak. Menabrak. Yang Potian berjalan di depan, tubuhnya bersinar, melangkah maju. Kemudian, otot Tuobasi membengkak, seperti binatang buas, dia juga melangkah maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, kecepatan Luming juga sangat cepat, kedua setelah Tuobasi. Sedangkan biksu yang tidak bermoral berjalan di samping Luming dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya. Keduanya masuk belakangan, jadi mereka sedikit di belakang Yang Potian. Di belakang mereka ada beberapa orang kuat, semuanya adalah arogansi terkuat dari generasi sebelumnya dari kekuatan masing-masing, dan budidaya mereka telah mencapai tingkat roh dan dewa keempat. Anehnya, Dishen juga berjalan di samping orang-orang ini. Ia memiliki konsepsi artistik spasial, dan tekanan yang diterimanya jauh lebih sedikit. Dan Pericendana, Kongsin dan Tianjiao kelas 2 lainnya sedikit tertinggal. Semua orang berjuang maju, dan perlahan, semua orang menjadi semakin terbiasa dengan gravitasi di sini, dan kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Perjalanan ini memakan waktu 2 hari. Yang Potian adalah orang pertama yang keluar dari koridor dan bergegas keluar. Berhenti! Teriak Tuobasi, dan mengikuti di belakang Yang Potian, lalu Luming dan biksu yang tidak bermoral itu juga melangkah keluar dan berjalan keluar dari koridor. Ledakan! Ledakan! Saat mereka berjalan keluar koridor, mereka mendengar suara gemuruh yang keras di depan koridor ada aula besar, tempat Tuobasi dan Yang Potian bertarung sengit. Tombak dan gada yang dilukis Fang Tian terus berbenturan, dan raungannya memekakkan telinga. Di kedua sisi aula terdapat deretan rak, di rak tersebut terdapat beberapa botol giok, kotak giok, dan kotak, tentunya keduanya sedang berebut benda tersebut. Ini adalah istana suci legendaris yang melampaui keberadaan kaisar seberapa berharganya barang-barang di dalamnya. Tanpa pikir panjang, Luming dan biksu yang tidak bermoral itu bergegas menuju rak di kedua sisi dengan mata berbinar. Pergi! Mencari kematian! Yang Potian dan Tuobasi meraung satu demi satu, menyerbu ke arah mereka berdua. Batu Tuoba menyerang biksu yang tidak bermoral, dan tongkatnya terayun, menghancurkan kehampaan, seperti barisan pegunungan yang menghantam biksu yang tidak bermoral. Rambutku setebal rambutku, Buddhaku penuh belas kasihan. Biksu yang tidak bermoral itu melafalkan nama Buddha,
dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dengan penampilan yang hikmat, seperti reinkarnasi Buddha. Dia membuat cetakan telapak tangan emas, dan memukulnya bersama-sama dengan gada. Dengan keras, tanpa diduga, setelah memblokir serangan Tuo Basi, keduanya memulai pertempuran. Di sisi lain, Yang Potian membunuh Luming. Ketika lukisan tombak Fang Tian ditebang, ruang tersebut langsung rusak, bahkan berubah menjadi kekuatan ruang, melilit lukisan tombak Fang Tian, membuat lukisan tombak Fang Tian semakin merusak. Luming dikelilingi oleh konsepsi artistik 5 warna, 7 kekuatan naga ditambahkan ke tubuhnya, rambut darahnya beterbangan, dan pedang perang yang diubah oleh garis keturunan ketiga di tangannya tiba-tiba berubah, dan benar-benar berubah menjadi tombak perang, atau tombak perang berwarna merah darah. Garis keturunan ketiga adalah setetes darah, yang dapat diubah sesuka hati, baik itu pedang, tombak, pisau, tombak, DLL, dapat diubah sesuka hati, tanpa bentuk akhir apapun. Kapan? Sambil memegang tombak darah di tangannya, Luming menebas dengan seluruh kekuatannya, dan menghancurkannya bersama dengan tombak Fang Tianhua milik Yang Potian. Kapan? Getaran yang mengerikan keluar, kedua orang itu sedikit gemetar, dan kemudian bertarung bersama lagi. Ledakan! 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 Di aula utama, keempat orang memulai pertarungan puncak, dan untuk sementara, sulit untuk mengetahui siapa pemenangnya. Puncak Dewa Spiritual tingkat kedua. Luming menemukan bahwa tingkat kultivasi Yang Potian tidak jauh lebih tinggi daripada puncak Dewa Spiritual tingkat kedua, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan dan sangat menakutkan. Dia adalah tuan muda terkuat yang pernah ditemui Luming. Mereka berempat bertarung dengan liar di aula, bertukar puluhan gerakan dalam sekejap mata. Tak jauh dari situ terdengar langkah kaki, rupanya ada orang lain yang mendekat. Bab 1085 Senjata Roh Kaisar. Mata keempat orang itu berbinar, dan mereka meninggalkan lawan mereka hampir pada saat yang bersamaan dan bergegas menuju rak di kedua sisi. Mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa menghadapi lawan mereka untuk sementara waktu, dan jika mereka terus bertarung, pemandangan akan menjadi lebih kacau ketika ada lebih banyak orang. Oleh karena itu, mereka berempat dengan suara bulat mulai mencari harta karun di rak. Luming melambaikan tangannya, dan cahaya putih memenuhi udara, menutupi botol giok, kotak logam, DLL. Di rak, dan semuanya dimasukkan ke dalam peta gunung dan sungai. Tidak ada waktu untuk melihat apa itu sekarang, jadi saya simpan dulu. Keempat orang itu mengikis dengan panik, dan hanya dengan beberapa tarikan napas, beberapa rak barang tersapu. Terutama biksu yang tidak bermoral, yang tiba-tiba memasukkan rak ke dalam ring penyimpanan, membuat orang terdiam beberapa saat, tetapi kemudian, Luming dan yang lainnya meniru contoh tersebut dan menyingkirkan semua rak. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari koridor, melihat ke aula kosong di kedua sisi, dengan linglung. Desir! Desir! Pada saat ini, Luming dan yang lainnya sudah bergegas menuju bagian dalam aula, di mana ada sebuah pintu besar. Serang! Beberapa master di belakang, termasuk Kaisar Shen, bergegas maju pada saat yang sama, mengikuti di belakang Luming dan yang lainnya. Setelah bergegas melewati gerbang, ada aula utama lainnya, tapi aula yang lebih besar ini kosong dan tidak ada apa-apa. Di seberang aula utama, masih ada sebuah pintu, dengan cahaya redup memenuhi udara. Mata mereka berbinar dan mereka bergegas masuk. Masih berupa aula utama, namun aula utama ini luar biasa luasnya. Di udara aula utama terdapat 4 kelompok cahaya yang bersinar menyilaukan. Itu adalah 4 senjata, melayang di udara, dengan warna berbeda, namun diisi dengan tekanan yang menakutkan. Prajurit spiritual Kaisar. Yang Potian meraung dan segera bergegas menuju salah satu dari mereka. Mata Luming tiba-tiba berbinar. Yang disebut prajurit roh Kaisar adalah Kaisar prajurit roh, sama seperti Kaisar bela diri di antara para pejuang. Dia berdiri di puncak dari banyak prajurit roh. Senjata roh Kaisar merupakan senjata roh tingkat atas tingkat 9, bahkan beberapa Kaisar mungkin tidak memilikinya, karena senjata roh Kaisar memiliki domain dan dapat membantu Kaisar dalam berperang. Bahkan Kaisar pun akan cemburu ketika dia datang ke sini, apalagi mereka. Mereka segera bergegas menuju senjata spiritual seorang Kaisar.
Apa yang Luming buru-buru tuju adalah menara kecil berwarna merah menyala. Menara kecil itu terbuat dari batu giok api dan dipenuhi dengan panas yang luar biasa. Prajurit Roh Kaisar. Beberapa master lainnya datang dari belakang. Ketika mereka melihat prajurit Roh Kaisar, mereka segera menjadi cemburu, penuh keserakahan, dan bergegas menuju ke empat senjata tersebut. Di antara mereka, orang lain bergegas menuju Luming. Salah satunya adalah pria kuat berusia 40-an, dengan budidaya dewa spiritual tingkat keempat, dan yang lainnya adalah Dewa Kaisar. Tapi Luming mengambil langkah lebih cepat, muncul di depan menara kecil seperti pita, dan meraihnya, tetapi tepat ketika Luming hendak menangkapnya, lingkaran cahaya memenuhi menara kecil itu, Luming meraihnya, tapi di sana tidak ada tangkap itu. Formasi prasasti. Mata Luming bergerak. Menara kecil ini dijaga oleh formasi prasasti, tetapi Luming merasa menara itu masih bisa dibuka selama butuh waktu. Menabrak. Luming mengubah cakarnya menjadi telapak tangan, dan memotong celahnya dengan satu telapak tangan. Menabrak. Bukaannya bergetar, namun masih menghalanginya. Pada saat ini, Dewa Kaisar dan orang kuat juga bergegas mendekat. Prajurit spiritual Kaisar adalah milikku. Mata pria kuat itu memerah saat dia meluncur ke arah menara kecil. Kaisar Dewa menebas dengan pedang, menebas bukaannya, dan membuat dua gundukan, tapi bukaannya masih utuh. Gulungan. Luming berteriak dengan dingin, dan tombak darah itu menyapu, menyerang orang kuat dan Kaisar pada saat yang bersamaan, keduanya terkejut dan melawan pada saat yang bersamaan. Tombak darah itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, bergulung seperti air pasang, menekan segalanya, dan meledak ke arah mereka berdua, dengan keras, tubuh mereka bergetar hebat, dan mereka tersapu oleh Luming. Bunuh! Luming menatap Dewa Kaisar dan membunuhnya. Dia berniat menyingkirkan Di Shen di sini. Di Shen adalah junior Di yang paling berprestasi. Selama dia membunuh Di Shen, aku khawatir itu akan membuat hati Di sakit. Panggilan. Tombak darah itu menekan ke bawah dan menghantam kepala Dewa Kaisar. Wajah Di Shen sangat serius, dan ruang di sekitar tubuhnya bergetar seperti gelombang air. Retak luar angkasa. Sebuah suara bermartabat keluar dari mulut Dewa Kaisar. Dia memegang pedang di kedua tangannya, dan dia menebas dengan satu pedang. Ruang itu berguling, dan retakan yang mengerikan datang ke Luming. Retakan ini memiliki kekuatan untuk menembus ruang dan dapat menembus segalanya. Tentu saja, ini juga relatif. Tombak darah di tangan Luming berubah untuk sementara waktu, dan berubah menjadi pedang darah lagi, dengan kilatan cahaya pedang, ruang terpotong, termasuk celah ruang. Ini adalah aspek menakutkan dari 5 gaya pembantaian, tidak peduli senjata apa yang digunakan, ia dapat mengerahkan kekuatannya. Karena kelima gaya membunuh pada dasarnya bukan jurus, melainkan fokus pada kecerdasan, ketika Anda menyadarinya, senjata apapun dapat mengerahkan kekuatannya. Ekspresi Kaisar berubah dengan liar, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Membunuh. Darah Luming beterbangan, niat membunuhnya seperti air pasang, dia melangkah maju, dan membunuh Kaisar. Keng. Di Shen mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia benar-benar dikalahkan, dia muntah darah dan mundur, wajahnya pucat. Harus dikatakan bahwa Dewa Kaisar sangat kuat. Konsepsi artistik ruang, konsepsi artistik pedang, dan konsepsi artistik api emas terintegrasi, terutama setelah konsepsi artistik ruang memasuki tingkat keempat, lebih dari itu. Misterius dan menakutkan, dan kekuatannya sangat kuat. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari Wu Chengkong. Kuat. Namun dibandingkan dengan Luming, jalan yang harus ditempuh masih panjang dan dia bukan tandingannya sama sekali. Mata Luming dingin dan dia mendekat ke arah Dewa Kaisar. Dewa Kaisar tidak punya pilihan selain melakukan Shunpo, tubuhnya berkedip terus-menerus. Desir. Desir. Luming meremas formula segel dengan kedua tangan, dan pintu penyegel mengembun, dan wajah Kaisar berubah drastis, dia melihat Luming menggunakan pintu penyegel ini untuk menyegel Sue Feng dan yang lainnya, dan kemudian membunuh mereka. Space Escape. Kaisar Dewa meraung, menyemburkan seteguk darah, tetapi tubuhnya berubah menjadi kehampaan, dan dengan sentuhan terakhir, tubuhnya roboh dan berubah menjadi hantu, sedangkan tubuh aslinya telah lama menghilang. Tanpa jejaknya,
saya tidak tahu kemana saya melarikan diri. Luming melihat ke garis pertahanan aula di luar. Dalam sekejap, Kaisar benar-benar melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan muncul di aula di luar. Sungguh ruang yang luar biasa. Luming memancarkan cahaya dingin dan tidak melanjutkan pengejarannya. Ada banyak peluang untuk membunuh Dewa Kaisar. Pergi. Dia berbalik dan bergegas menuju pria kuat itu, yang sedang berjuang untuk menghancurkan formasi menara kecil itu. Luming melawan dan menyerang dengan telapak tangan, memukuli orang kuat itu sampai dia muntah darah dan terbang kembali. Dia menatap Luming dengan mata yang sangat serius. Di sisi lain, ada seorang ahli bergegas menuju Yang Potian, biksu yang tidak bermoral, dan Tuobashi. Guru yang bergegas menuju Biksu Wushang dan Tuobashi dipukuli oleh keduanya dan muntah darah lalu mundur, sedangkan guru yang bergegas ke Yang Potian dibuat marah oleh Yang Potian. Yang Potian sangat tidak bahagia hari ini, sangat tidak bahagia. Awalnya, di benua tengah, dia sangat unggul sehingga tidak ada yang bisa menandinginya kecuali 4 anggota 5 muda lainnya. Tapi kali ini selama perjalanan ke alam rahasia Istana Suci, Batu Tuoba muncul pertama kali, dan kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah darinya, dan dia bertarung dengannya beberapa kali. Kemudian, Luming dan biksu yang tidak bermoral muncul satu demi satu, menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa, dan mereka tidak lebih lemah darinya, dan mereka semua belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuatnya sangat kesal dan marah. Luming meliriknya, lalu melanjutkan memecahkan formasi menara kecil itu. Bab 1086 Perubahan Mengejutkan. Beberapa master lainnya memiliki ekspresi jelek, tetapi mereka tidak berani untuk terus merebutnya. Kekuatan bertarung Luming dan yang lainnya terlalu kuat, jelas lebih tinggi dari mereka. Jika mereka menjadi gila dan membunuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka, maka mereka akan berada dalam bahaya. Untuk sementara, tidak ada yang merampok Luming dan yang lainnya. Namun, mata orang-orang itu bersinar, dan mereka melewati Luming dan yang lainnya dan bergegas menuju bagian dalam aula, karena masih ada pintu menuju ke dalam. Ledakan! Ledakan! Luming terus membombardir, dan garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang, terus-menerus menebas perisai cahaya yang menjaga menara kecil. Setelah puluhan pemboman berturut-turut, topeng itu akhirnya pecah. Luming sangat gembira dan meraih menara kecil itu. Panas sekali. Luming merasa telapak tangannya hampir terbakar, dan tercium bau daging. Luming dengan cepat mengirimkan menara kecil itu ke peta pegunungan dan sungai. Hampir di saat yang sama, Yang Potian dan yang lainnya juga menerobos formasi dan menyimpan harta karun tersebut. Di saat yang sama, mereka berempat membuka tubuh mereka dan bergegas menuju ke dalam. Di dalam, masih ada aula besar. Ledakan! Begitu dia memasuki aula, dia melihat para master itu bertarung dengan sengit. Hanya ada satu benda yang tergantung di udara aula. Itu adalah lempengan batu giok, jernih, memancarkan tekanan yang sangat besar dan tak ada habisnya. Tekanan ini sangat menakjubkan, melampaui segalanya, dan tampaknya menjadi seluruh dunia. Inkarnasinya sangat luar biasa menakutkan, jauh melebihi prajurit spiritual kaisar sebelumnya. Harta karun apa ini? Sungguh menakjubkan. Luming sedikit linglung. Yang Potian dan yang lainnya juga sedikit linglung, dan kemudian, api yang sangat panas muncul di mata mereka. Dilihat dari auranya, itu melampaui senjata spiritual kaisar. Ini pasti senjata tak tertandingi yang digunakan oleh keberadaan yang melampaui kaisar bela diri. Tampaknya Akademi Tianxia benar. Ini memang kediaman kaisar bela diri yang transenden. Betapa menakutkannya melampaui senjata ajaib yang digunakan oleh kaisar bela diri? Uhu! Uhu! Hampir di saat yang bersamaan, keempat orang itu bergegas menuju pelat batu giok. Pergi! Bunuh! Serangan beberapa orang diledakkan ke arah para ahli itu. Ekspresi orang-orang itu sangat berubah. Mereka dengan cepat melawan dan mundur dengan terluka. Sialan! Orang-orang itu marah dan sedih, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Benar-benar tidak berdaya. Mereka semua adalah orang-orang jenius dari generasi sebelumnya. Pada masanya, mereka semua adalah tokoh yang kuat. Mereka berada di posisi tinggi, mengabaikan para jenius dari generasi mereka. Namun setelah lebih dari 10 atau 20 tahun, generasi ini telah mencapai zaman keemasan, dan setiap orang jenius adalah seorang jenius.
Berkali-kali lebih cemerlang dari mereka, tetapi sekarang, orang-orang dari generasi selanjutnya memarahi dan menindas mereka, yang membuat mereka merasa sedih. Harta karun ini milikku. Mata yang Potian bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Ini konyol, kamu pikir kamu ini siapa? Tuobasi berteriak dingin, tidak menatap wajah yang Potian. Rambutku, menurutku harta ini ditakdirkan untuk biksu malang. Tolong jangan merebutnya dariku. Biksu yang tidak bermoral itu masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi matanya yang berapi-api mengkhianatinya. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka dan bergegas menuju piring batu giok. Ledakan. Cetakan telapak tangan emas menutupi Luming. Itu adalah biksu yang tidak bermoral. Dermawan, harta karun ini memang ditakdirkan menjadi milik biksu kecil ini, jadi mengapa kamu ingin merebutnya dari biksu kecil itu, kata biksu yang tidak bermoral itu. Kentutmu, biksu Bau, keluar. Luming menebas biksu yang tidak bermoral itu dengan pedang, bertabrakan dengan sidik jari emas. Pemberi sedekah, jangan marah, teriak biksu yang tidak bermoral itu, tetapi telapak tangannya tidak berhenti, tubuhnya bersinar seperti Buddha emas, dan dia meledakkan beberapa telapak tangan berturut-turut, yang sangat kuat. Biksu Bau, jangan berpura-pura berada di depanku. Kamu menggunakan tanda palsu rumah suci untuk membuat orang lain berkelahi. Jangan mengira orang lain tidak mengetahuinya. Aku kebetulan melihatnya. Luming berkata dengan keras. Begitu kata-kata ini keluar, wajah biksu yang tidak bermoral itu membeku. Yang Potian dan Tuobasi, yang sedang bertarung, keduanya berhenti dan menatap biksu yang tidak bermoral itu dengan mata dingin. Ternyata kaulah yang mengacaukan situasi di belakang, dasar biksu Bau, bunuh hidupmu. Yang Potian meraung keras dan menyerang biksu yang tidak bermoral itu. Tuobasi juga memegang tongkat dan membunuh biksu yang tidak bermoral itu. Keduanya penuh dengan niat membunuh terhadap biksu yang tidak bermoral, karakter seperti apa mereka, tetapi mereka ditipu oleh biksu yang tidak bermoral, dan mereka selalu ingin mengetahui orang di balik layar. Ya, rambutnya, dua pendonor, salah paham. Teriak biksu yang tidak bermoral itu, melompat-lompat, berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Luming bergerak dan bergegas menuju piring batu giok. Berdengung. Tiba-tiba, lempengan batu giok bergetar, dan paksaan yang mengerikan memenuhi udara. Luming sepertinya menentang seluruh dunia. Dia ditekan oleh tekanan yang mengerikan, seteguk darah dimuntahkan, dan tubuhnya jatuh. Berdengung. Pelat batu giok bergetar sedikit, memancarkan cahaya tertinggi, dan prasasti tak berujung muncul dari seluruh aula. Prasasti tak berujung ini membentuk benda seperti rantai yang menakutkan, terbang di aula. Biksu yang tidak bermoral, Yang Potian, dan Tuobasi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan tangan mereka dan melihat sekeliling dengan kaget. Mereka pun kaget saat terjadi hal yang tidak terduga. Bagaimana kabarnya? Pada saat ini, sekelompok orang bergegas masuk, itu adalah Peri Cendana, Kong Xin dan yang lainnya, dan di antara kerumunan itu adalah Kaisar Shen. Orang-orang di belakang sudah tiba saat ini, dan mereka sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Panggilan. Sebuah pusaran tiba-tiba muncul di tanah, pusaran itu gelap dan meletus dengan daya tarik yang menakutkan dan kekuatan yang melahap. Ah, tidak, selamatkan aku. Beberapa orang dengan tingkat kultivasi lebih rendah berteriak dan langsung ditelan pusaran, menghilang tanpa jejak. Tidak bagus. Luming dan yang lainnya melonjak ke langit, tetapi itu sangat sulit. Kekuatan melahap terlalu kuat dan ingin menarik mereka ke bawah. Selamatkan aku. Jeritan tajam terdengar, dan Yin Bupo berubah menjadi elang raksasa, mengepakkan sayapnya dengan putus asa, mencoba melawan, tetapi masih tidak mampu melawan, dan ditarik ke bawah. Dia meraung dan menghilang. Di saat yang sama, sosok Kong Xin juga tertelan. Alis Peri Cendana memancarkan cahaya perak, pil terbang satu demi satu, dan sepasang sayap berkumpul untuk menopangnya, tapi dia masih tenggelam dengan cepat. Keluar! Luming meraung, terbang menuju Peri Cendana, meraih pinggang rampingnya, dan ingin membawa Peri Cendana keluar dari aula, tapi itu tidak mungkin. Kekuatan melahapnya terlalu menakutkan dan dia tidak bisa menariknya pergi. Semua. Saudara Lu, jangan khawatirkan aku, kamu lari. Peri Cendana mendorong Luming, dan tubuhnya jatuh ke dalam pusaran air. Pada saat ini, Yang Potian dan yang lainnya sangat ingin segera keluar dari aula,
tetapi tidak ada gunanya, kekuatan melahap terlalu kuat, mereka tidak bisa keluar sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada Luming, tubuhnya tenggelam. Tidak. Luming melihat beberapa dewa spiritual tingkat 4 yang kuat di lahap, serta Dewa Kaisar, DLL. Pada akhirnya, hanya Luming, Yang Potian, biksu yang tidak bermoral, dan Tuobasi yang masih melawan. Berdengung. Tiba-tiba, kekuatan melahap melonjak dan berlipat ganda beberapa kali, dan keempat Luming langsung ditelan dan dilarikan ke pusaran. Dunia berputar untuk sementara waktu, seolah-olah dia sedang bergegas menuju kegelapan abadi. Luming merasa penglihatannya menjadi gelap, dan dia tidak tahu apa-apa. Bab 1087 Mimpi Besar, Wanita dalam Mimpi. Luming merasa seperti melayang dalam kegelapan abadi, tidak tahu kemana dia pergi. Perlahan-lahan, kepalanya menjadi semakin bingung, seolah ingatannya memudar. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu seakan menjadi kabur dan perlahan menghilang. Perlahan, Luming pingsan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Luming tiba-tiba duduk. Dengan berderit, dia mendapati dirinya duduk di tempat tidur. Di mana ini? Ada apa denganku? Sepertinya aku baru saja bermimpi panjang. Luming melihat sekeliling dengan bingung. Pada saat ini, pintu terbuka dan seorang gadis cantik masuk. Gadis itu berusia 14 atau 15 tahun dan sangat cantik. Melihat Luming bangun, dia segera tersenyum gembira dan bersorak, "Saudara Ming, kamu akhirnya bangun, kamu benar-benar ketakutan setengah mati." "Aku." Yao Er. Melihat ekspresi khawatir Lu Yao, Luming merasakan kehangatan di hatinya, dan kemudian bertanya, "Yao Er, ada apa denganku? Aku ingat aku bangun garis keturunanku 3 hari yang lalu. Apa yang terjadi selanjutnya?" "Saudara Ming, kamu pergi untuk membangunkan garis keturunanmu 3 hari yang lalu. Kamu tiba-tiba pingsan selama proses kebangkitan garis keturunanmu. Kamu telah koma selama 3 hari. Dalam 3 hari terakhir berhari-hari, kamu mengalami mimpi buruk dan memanggil nama-nama aneh." "Apa?" Saudara Ming, kamu baik-baik saja?" Lu Yao berkata dengan cemas. "Tidak apa-apa, ini hanya mimpi buruk." Luming tersenyum tipis. Dia benar-benar bermimpi, mimpi yang sangat panjang, tetapi entah kenapa, mimpi itu semakin kabur di benaknya saat ini, dan dia hampir tidak dapat mengingatnya lagi. Dia sepertinya samar-samar merasa bahwa dalam mimpi itu, Lu Yao meninggalkannya. Kemudian, dia mendapatkan harta karun, berkultivasi menjadi orang kuat, dan mengambil risiko di daratan. Dia hanya memiliki kesan samar tentang hal itu, tetapi semakin dia berpikir tentang hal itu, semakin kabur mimpinya, semakin halus. "Mimpi yang aneh." Luming tersenyum. Dia, Luming, hanyalah seorang tuan muda yang tidak berguna dari kota Feng Huo yang tidak bisa berlatih. Bagaimana dia bisa mendapatkan mimpi aneh seperti itu? "Yao Er, apakah kebangkitan garis keturunanku gagal?" Luming bertanya. "Saudara Ming." Lu Yao ragu-ragu untuk berbicara. "Katakan padaku, aku baik-baik saja." Luming tersenyum. "Saudara Ming, ini gagal, tapi tidak apa-apa. Bahkan jika Saudara Ming tidak bisa berlatih, hati Yao Er tidak akan berubah. Ayahku sudah mendiskusikannya dengan ibumu, dan kami akan mengadakan pernikahan dalam setengah tahun, bulan." Lu Yao berkedip dan berkata, setelah selesai berbicara, dia merasa sedikit malu dan wajahnya memerah. "Pernikahan akan diadakan setengah bulan lagi." Luming sedikit terkejut. Pada saat ini, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Sesosok muncul di benaknya. Sosok ini sangat buram dan penampilannya tidak terlihat jelas. Dia sedang bermimpi. Seseorang yang ditemui Luming. Seorang wanita. Perasaan enggan muncul di hati Luming. Angka ini sepertinya sangat penting baginya. Siapa dia? Kenapa aku merasa sakit hati? Apakah ini benar-benar mimpi? Luming bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. "Saudara Ming, ada apa denganmu? Jangan menakuti Yao Er." Lu Yao memanggil dengan lembut. Luming terkejut. Dia bereaksi dan tersenyum, "Tidak apa-apa, aku ingat mimpi itu lagi." "Saudara Ming, ini hanya mimpi. Jangan terlalu memikirkannya. Minum saja obatnya." Lu Yao mengambil obat di sampingnya dan memberikannya kepada Luming. Ming meminumnya.
Saat ini, dua orang masuk dari pintu. Seorang wanita cantik dan seorang gadis remaja cantik. Bu, Qiuyue. Lu Ming berteriak. Ming istirahatlah yang baik. Setengah bulan kemudian, kamu akan menjadi pejabat mempelai pria. Li Ping tersenyum tipis, menunjukkan ekspresi sayang. Ya, kecil guru, Qiuyue ingin mengucapkan selamat kamu, saluran vokal. Qiuyue. Lu Ming memandang Qiuyue. Dalam mimpi itu, Qiuyue tampaknya telah menjadi ahli seni bela diri, tetapi memang begitu. Lu Ming merasa mimpi itu menjadi sedikit lebih membingungkan. Seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan memudar pergi. Ming, kamu baru saja bangun, kamu harus istirahat yang baik, jangan pikirkan itu, kata Li Ping, lalu keluar kamar bersama Qiuyue dan Lu Yao. Mimpi itu sangat aneh, siapa sosok itu? Di dalam kamar, Lu Ming berbaring di tempat tidur, linglung. Waktu berlalu dengan cepat, hari demi hari, tubuh Lu Ming pulih dengan cepat. Dan mimpi di benaknya menjadi semakin kabur. Seiring berjalannya waktu, mimpi itu menjadi semakin kabur. Saya yakin mimpi itu akan segera terlupakan sepenuhnya. Tapi tidak tahu kenapa. Setiap kali dia memikirkan mimpi itu, sebuah sosok akan muncul, yang membuat Lu Ming merasa hatinya sakit. Siapa sosok itu? Mengapa terasa begitu nyata? Lu Ming berbisik, itu adalah sosok seorang wanita, yang selalu tak terhapuskan di benak Lu Ming. Di halaman belakang keluarga Lu, ada sungai kecil yang mengalir, di samping sungai terdapat pendopo, di dalam pendopo terdapat dua pemuda dan pemudi yang saling berpelukan. Saudara Ming, Yao akan menikahimu besok, dan tidak akan pernah berpisah denganmu lagi. Lu Yao berbisik, matanya menunjukkan harapan dan rasa malu. Lu Ming memeluk Lu Yao, merasa sangat rileks, dan angin sepoi-sepoi menampakkan aroma samar bunga. Ini bagus. Lu Ming berpikir sambil melihat ke langit. Jika Anda tidak bisa berlatih, bukankah lebih bagus jika Anda bisa menjalani kehidupan biasa? Lu Ming sangat menikmati kehidupan seperti itu. Mimpi itu hanyalah mimpi, biarkan saja terbawa angin. Hanya sosok itu yang tidak bisa dihapus, dan kadang-kadang muncul di benak Lu Ming. Lu Ming, bangun. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Lu Ming. Lu Ming tertegun, berbalik dan melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan siapapun. Lu Yao masih bersandar di pelukannya dan sepertinya tidak mendengar apa-apa. Apa-apaan? Aku di sini, di sungai. Suara itu terdengar lagi. Lu Ming terkejut dan segera melihat ke arah sungai, hanya untuk melihat seekor kura-kura kecil mengambang di sungai, menatapnya. Melihatnya. Apakah kamu berbicara denganku? Murid Lu Ming tiba-tiba melebar dengan ekspresi tidak percaya. Apa-apaan ini? Siapa lagi kalau bukan aku? Tegur kura-kura kecil itu. Saudara Ming, ada apa? Dengan siapa kamu berbicara? Lu Yao memandang Lu Ming dengan heran. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Lu Ming berkata, tidak apa-apa, kamu salah dengar. Yao, kamu kembali dulu, aku akan menyambutmu besok. Baiklah, kalau begitu Yao akan menunggu kamu. Lu Yao dia berkedip dan berlari pergi. Segera, Lu Ming melihat ke arah kura-kura kecil itu lagi, sangat terkejut, dan berkata, seekor kura-kura, bukan, kura-kura, benar-benar dapat berbicara. Mungkinkah itu kura-kura tingkat raja yang legendaris? Tidak, senior, junior Lu Ming, sampai jumpa senior. Lu Ming membungkuk pada kura-kura kecil itu. Dalam kesannya, hanya monster yang telah mencapai level raja dalam legenda yang dapat berbicara. Dia sangat terkejut karena ada monster tingkat raja di halaman belakang keluarga Lu mereka. Mungkin tidak ada monster tingkat raja di seluruh kekaisaran Laisan. Sialan tingkat raja, aku adalah kura-kura dunia yang merupakan pemimpin dari 10 binatang perang teratas. Tidak ada orang setingkat raja yang layak membawa sepatuku. Nak, Lu Ming, kamu berada di bawah ilusi. Kamu berada dalam sebuah ilusi. Kamu tidak bahagia. Ketika kamu bangun, apakah kamu akan tenggelam seumur hidupmu? Teriak penyu kecil. Bab 1088 Alam Suci, Suci. Ilusi? Tidak mungkin, saya adalah saya. Saya ingat semua yang terjadi pada saya dengan jelas, bagaimana mungkin berada dalam ilusi, senior hanya bercanda. Lu Ming mengerutkan kening. Cuma bercanda, kamu adalah Lu Ming.
Di dunia nyata, garis keturunanmu dicabut oleh Lu Yao. Berkat bantuan sisa jiwa 9 matahari, kamu bergabung dengan esensi dan darah 9 naga dan membangunkan garis keturunan itu dari 9 naga, jadi kamu bisa bangkit. Kamu bahkan sudah lupa, teriak kura-kura kecil. Apa? Yao Er merampas darahku? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kamu berbicara omong kosong. Lu Ming tampak tidak bisa dipercaya, tetapi kura-kura kecil itu berkata bahwa mimpinya di awal semakin lemah. Jejak mimpi itu benar-benar muncul kembali dan seolah menjadi lebih jelas. Omong kosong, lagi pula, kamu akhirnya bangkit, berpartisipasi dalam pertarungan keberuntungan, memenangkan tempat pertama, dan menjadi orang nomor 1 dalam daftar ribuan kebanggaan di Gurun Timur. Apalagi kamu adalah putra tertua dari boneka Fu. Sekte, dan sekarang sekte boneka Fu dikalahkan oleh Kaisar Yu. Pengepungan Kaisar dipertaruhkan, bukankah kamu peduli? Kura-kura kecil itu memarahi dengan keras, dan setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, tubuh Lu Ming akan sedikit gemetar, dan matanya menunjukkan ekspresi yang rumit dan penuh kesulitan. Sekte boneka Fu, daftar 1000 kehormatan. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri, merasa bahwa mimpi itu semakin jelas, seolah-olah akan segera muncul. Siapa namamu? Sepertinya aku pernah bermimpi sebelumnya, dan aku juga punya kura-kura kecil. Mata Lu Ming menjadi lebih bingung. Saat mimpi itu perlahan-lahan muncul, dia berada dalam jalinan mimpi dan kenyataan, dan dia sedikit bingung. Aku tidak tahu mimpi dan kenyataan, mana yang nyata dan mana yang palsu. Mungkinkah semuanya nan keimeng? Aku. Kura-kura kecil itu menahan diri untuk waktu yang lama, menatap dengan mata terbelalak, dan akhirnya berseru, aku, apa yang disebut dandan, kamu bajingan mengambilnya, jelek sekali. Dandan. Lu Ming berkata pada dirinya sendiri, seolah dia teringat sesuatu. Juga, kekasih kecilmu, menantu kecilmu, Xian Yanqing, apakah kamu membiarkannya sendirian? Dia diambil kembali oleh ayahnya, dan sekarang hidup atau matinya tidak pasti, jadi kamu menyerah begitu saja? Teriak dandan. Ledakan! 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 Kata-kata Xian Yanqing, seperti guntur yang meledak di benak Lu Ming. Sosok yang selama ini tak terhapuskan, sosok yang membuat hatinya sakit saat memikirkannya, tiba-tiba menjadi jelas dan muncul di benak Lu Ming, seperti aslinya. Kemudian, mimpi itu menjadi jelas di benak Lu Ming. Nian Qing, ya, saya sekarang berada di alam rahasia Istana Suci Akademi Tianxia. Ini adalah ilusi. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar, memancarkan cahaya yang tak ada habisnya. Benar, salah, benar, semuanya ilusi, saya tidak tahan. Lu Ming tiba-tiba berteriak dan meninju. Wow! Pemandangan di sekitarnya sepertinya hancur oleh pukulan Lu Ming, mulai terkelupas, dan akhirnya menghilang sama sekali. Lu Ming menemukan bahwa dia sedang berdiri di lorong yang panjang, dengan dandan berbaring di bahunya. Ilusi yang luar biasa. Lu Ming menarik napas panjang, sangat terkejut. Ilusi semacam itu begitu kuat hingga menghapus ingatan aslinya dan membuatnya jatuh ke dalam ilusi selamanya, sehingga sulit untuk melepaskan diri. Kali ini benar-benar berbahaya. Jika bukan karena sesuatu yang tidak terduga, dia mungkin benar-benar terjebak dalam ilusi selamanya dan tidak bisa keluar. Itu sama saja dengan kematian. Memikirkan hal ini, Lu Ming merasa sedikit takut, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Wah, tempat ini bukan masalah kecil. Kaisar tidak akan pernah melakukannya. Hati-hati, aku bersembunyi. Setelah dandan selesai berbicara, dia otomatis masuk ke peta gunung dan sungai. Lu Ming melihat sekeliling, dia ingat bahwa mereka ditelan oleh pusaran sebelumnya, tetapi dia adalah satu-satunya di sekitar, yang Potian, Tuobasi, Peri Cendana, tidak terlihat. Ini adalah jalan yang mengarah ke depan, Lu Ming merenung sejenak dan kemudian berjalan ke depan. Setelah berjalan melewati lorong, dia sampai di sebuah ruang rahasia. Ruang rahasia itu sangat besar. Di atas ruang rahasia itu, Lu Ming melihat manik seukuran mata naga melayang di langit. Saat Lu Ming melangkah ke ruang rahasia, manik itu tiba-tiba memancarkan cahaya tak terbatas. Di tengah pancaran cahaya tersebut, muncul sesosok tubuh. Sosok tersebut duduk bersila di udara, dan manik bundar berada tepat di antara alis sosok tersebut.
Sosok ini tidak terlalu tinggi, tetapi aura yang dipancarkannya sangat menggemparkan, memberi Luming perasaan seolah-olah dia sedang menghadap ke jalan surga, dan kekuatan surga yang besar memenuhi udara. Tak tertahankan, inilah perasaan intuitif Luming, karena menghadapi sosok ini seperti menghadapi seluruh dunia. Bukan karena Luming tidak mengalami keagungan kaisar dan paksaan yang dipancarkan kaisar, tetapi dibandingkan dengan angka ini, itu hanyalah permainan anak-anak. Seolah-olah kaisar tidak lebih dari seekor semut di depan sosok ini. Gulu. Luming menelan ludah, mengangkat kepalanya dengan susah payah, dan melihat sosok ini. Untungnya, aura tertinggi itu tertahan segera setelah dilepaskan, sosok itu membuka matanya dan menatap Luming. Pada saat ini, Luming sepertinya telah melihat seluruh dirinya. Kamu bisa menembus ilusi yang aku buat, itu bagus. Kata sosok itu. Junior Luming, temui seniormu. Luming membungkuk dan memberi hormat. Dia tahu bahwa orang di atas kaisar legendaris di Akademi Tianxia mungkin adalah orang di depannya. Diam-diam dia kaget. Konon alam rahasia Istana Suci sudah ada ratusan ribu tahun. Sungguh tak terbayangkan kalau orang di depannya bisa hidup ratusan ribu tahun. Tampaknya melihat apa yang dipikirkan Luming, sosok itu berkata, jangan terlalu banyak berpikir, anak kecil. Saya tidak bisa hidup selama bertahun-tahun. Apa yang Anda lihat hanyalah hati kudus yang saya tinggalkan, dan jejak saya cetakan asli. Benarkah aku sudah mati selama bertahun-tahun? Hati suci? Luming bingung. Dia tidak tahu apa itu hati kudus. Ya, wajar jika kamu tidak mengerti. Kamu berada di tempat terpencil, tapi pulau terpencil. Wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Di atas kaisar adalah alam para suci, juga dikenal sebagai orang suci, yang memadatkan hati suci. Sosok itu menjelaskan dengan santai. Satu kalimat. Alam suci, suci. Luming bergumam pada dirinya sendiri, dia akhirnya tahu apa itu alam di atas kaisar, suci, suci. Sosok di depannya pastilah seorang suci. Yah, si kecil memiliki keberuntungan yang besar, tapi sayangnya, aku bukan ahli pemurnian prasasti. Aku disucikan dengan cara pemurnian prasasti dalam hidupku. Kalau tidak, aku bisa mewariskan mantel itu kepadamu. Sosok itu tiba-tiba menghela nafas dengan santai. Tuan prasasti, warisan. Mata Luming bersinar. Meskipun dia bukan ahli prasasti, dia adalah ahli prasasti. Dia fokus baik secara fisik maupun mental. Dia berspesialisasi dalam metode prasasti dan kini telah mencapai tingkat yang sangat mahir. Akan sangat bagus jika saya berada di sini lagi. Senior, bukankah semua orang melewati ilusi? Luming bertanya. Tidak, mereka semua gagal, tapi aku tidak akan mempermalukan mereka, biarkan mereka bangun, lihat. Orang suci itu melambaikan tangannya, dan gambar tiba-tiba muncul di udara. Saya melihat Yang Potian, Tuo Basi, biksu yang tidak bermoral, Kong Xin, DLL. Di ruang rahasia, melihat sekeliling. Pericendana. Luming menemukan bahwa Pericendana adalah yang paling istimewa, dia duduk bersila di ruang rahasia, seluruh tubuhnya bersinar, dan api spiritual perak melonjak di antara alisnya. Bab 1089, Warisan Orang Suci. Gadis kecil ini sangat berbakat dalam seni pemurnian. Sayangnya, dia masih sedikit kekurangannya. Saya akan memberinya beberapa manfaat dan berharap dia bisa mendapatkan sesuatu, kata orang suci itu. Luming senang untuk Pericendana. Meskipun orang ini telah jatuh, dia adalah orang suci semasa hidupnya. Dia mengatakan bahwa dia telah memberikan beberapa manfaat kepada seseorang yang melampaui kaisar. Itu pasti bukan masalah sepele, dan bahkan kaisar pun akan iri. Baiklah, anak kecil, karena kamu bisa datang ke sini dan lulus ujianku, aku tidak akan membiarkanmu kembali dengan tangan kosong. Aku akan memberimu beberapa manfaat dan kemudian mengirimmu keluar. Setelah itu, orang suci itu melambaikan tangannya. Gambar-gambar itu hilang tanpa jejak. Senior, tunggu sebentar, junior mungkin tidak bisa mewarisi jubah senior. Luming berkata cepat. Kamu? Hehe, anak kecil, jangan bicara omong kosong. Menurutku kamu tidak memiliki api spiritual sama sekali. Bagaimana kamu bisa mewarisi mantelku? Orang suci itu tersenyum sedikit, dengan sangat tenang. Senior,
Pernahkah kamu mendengar tentang larangan terhadap anak kembar? Kata Luming. Larangan terhadap anak kembar. Orang suci itu sedikit mengernyit, menunjukkan keraguan, jelas dia belum pernah mendengarnya. Senior, seni terlarang kembar dapat mengolah tubuh kedua. Saat ini, Luming menceritakan seni terlarang kembar dan proses mendapatkannya. Ketika orang suci pertama kali mendengar bahwa seni terlarang kembar sebenarnya dapat mengolah tubuh kedua, dan itu sama dengan tubuh aslinya, dan dapat dipraktikkan dengan satu hati, dia sangat terkejut. Berdasarkan pengetahuannya, dia belum pernah mendengar teknik ajaib di dunia. Saya merasa lega kemudian ketika mendengar bahwa Luming telah mendapatkannya dalam pertempuran keberuntungan. Dalam pertarungan takdir, tidak mengherankan jika menghadapi petualangan apapun. Karena wali ini juga ikut serta dalam pertarungan takdir ketika ia masih muda. Ada keterampilan rahasia di dunia ini. Menurut apa yang kamu katakan, tubuh keduamu tidak hanya mewarisi bakatmu, tetapi juga tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Dengan cara ini benar-benar cocok untuk mantelku. Orang suci itu menghela nafas, matanya agak cerah. Pada awalnya, karena sebuah kecelakaan, dia terluka parah dan sekarat, jadi dia melarikan diri ke benua Desolation Ilahi, dan mencari tempat rahasia ini, untuk menghindari musuh-musuhnya, tetapi pada akhirnya dia jatuh di sini, meninggalkan hati suci dan jejak-jejak. Segel itu melekat pada hati kudus dan telah disimpan selama bertahun-tahun, tetapi cepat atau lambat segel itu akan hilang. Kapanpun orang kuat akan jatuh, dia tidak ingin seluruh kehidupan kultivasi dan prestasinya musnah. Dia ingin menemukan pewaris yang cocok untuk meneruskan jubahnya. Luming tidak diragukan lagi cocok. Tapi senior, tubuh keduaku sekarang terjebak di suatu tempat oleh musuh. Aku khawatir aku tidak akan bisa datang untuk saat ini. Luming menghela nafas. Oh, bagaimana kalau ini, kamu pegang disformasi ini, selama kamu memberikan disformasi ini ke tubuh sekundermu dan biarkan dia mengaktifkan tulisan di atasnya, kamu bisa langsung memindahkannya ke sini. Sebuah disformasi muncul di tangan orang suci, kepada Luming. Luming mengambil alihnya dengan gembira, dan berterima kasih lagi kepada orang suci itu. Yah, namaku Tian Xuan, kamu bisa memanggilku Tian Xuan Saint, itu saja. Aku akan mengirimmu keluar. Dunia rahasia ini, tidak perlu membukanya di masa depan, aku akan menyegel dunia rahasia ini selamanya, tidak ada yang bisa masuk. Setelah Tian Xuan Sage mengatakan ini, dia akan mengirim Luming dan yang lainnya keluar. Senior, tunggu sebentar. Luming berteriak buru-buru. Hah? Sage langit yang mendalam sedikit terkejut. Biarkan aku mengubah penampilanku, junior, ada musuh di luar. Luming terkekeh, dan tubuhnya berubah lagi. Setelah beberapa saat, tubuhnya menjadi lebih kurus dan berubah menjadi seorang pemuda dengan wajah pucat. Bahkan nafasnya berubah drastis. Sekarang, tidak ada yang bisa mengenalinya sama sekali. Oke, kata Luming. Orang suci Tian Xuan melambaikan tangannya, dan ruangan itu terdistorsi. Luming merasakan suatu kekuatan menariknya, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang di sini. Pada saat ini, Peri Cendana, Yang Potian dan lainnya, serta mereka yang berada di luar Istana Suci, diselimuti oleh suatu kekuatan dan menghilang di sini. Akademi Dunia berada di luar tembok batu giok. 9 berkas cahaya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan batu giok kembali tenang. Apa yang terjadi? Seluruh tempat menjadi gempar, dan bahkan ekspresi banyak supremes berubah drastis. Apa yang terjadi? Mengapa 9 berkas cahaya tiba-tiba menghilang, dan mereka yang masuk belum keluar? Supreme yang kuat berkata dengan wajah jelek, dan banyak orang melihat ke arah Supreme dari Akademi Tianxia. Saya juga tidak tahu. Hal seperti itu belum pernah terjadi, kata Mahaguru Akademi Tianxia dengan ekspresi serius. Kalau begitu bisakah kamu membukanya lagi? Beberapa Supreme bertanya. Mahaguru Akademi Tianxia menggelengkan kepalanya, yang menyebabkan keributan di tempat kejadian. Ada banyak orang dari semua kekuatan besar di dalam, termasuk Gunung Gantung, Gunung Ajaib, DLL. Keturunan terkuat mereka semuanya ada di dalam. Jika mereka terjebak di dalam, ini akan menjadi kerugian yang sangat besar. Sebaliknya, orang-orang dari Sekte Pedang Tianwu dan Istana Sueluo sedikit berbangga atas kemalangan mereka.
Karena keturunan mereka telah keluar sejak lama karena mereka dibunuh oleh Luming, dan generasi jenius yang paling menonjol dari generasi sebelumnya juga terbunuh, bahkan jika mereka yang lain tidak keluar, mereka tidak akan menderita kerugian sebanyak kekuatan lainnya. Pada saat ini, ruang di atas Vientani Jade terdistorsi, dan sosok muncul satu demi satu. Keluar, mereka keluar. Banyak yang sangat gembira. Puluhan ribu orang muncul dari langit, dan semua orang melihat Yang Potian, Peri Cendana, Kongsin dan orang-orang berbakat lainnya ada di antara mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana Istana Suci? Satu demi satu, yang tertinggi berbicara, dengan kegembiraan di mata mereka. Wu Chengkong terbunuh sebelumnya, dan mereka mengetahui tentang Istana Suci dari Wu Chengkong. Mereka semua terkejut, tetapi juga menantikannya, dan berharap mereka bisa masuk sendiri. Keberadaan di luar Kaisar bukan sekedar pembicaraan, terlalu menggoda, terutama bagi banyak yang tertinggi, mereka terjebak di tingkat tertinggi dan tidak mampu menerobos Kaisar, jika mereka bisa mendapatkan warisan atau wawasan tentang keberadaan di luar Kaisar. Kaisar, mungkin Anda bisa menerobos. Siluet orang melintas, Peri Cendana, Kongsin, Junyu, DLL. Terbang ke Supremes masing-masing dan memberitahu mereka tentang situasi memasuki Istana Suci. Apa? Kalian semua gagal. Ketika mereka mendengar bahwa Kongsin dan para jenius lainnya gagal dalam ujian, semua orang menghela nafas dan merasa sangat menyesal, tetapi kemudian mereka mengalihkan perhatian mereka ke Yang Potian, Tuo Basi, dan biksu yang tidak bermoral. Beberapa orang ini telah melampaui jenius kelas 2 dan jenius tingkat raksasa, mungkinkah mereka berhasil? Rambutku seperti beras, budaku penyayang, aku malu pada diriku sendiri, pikiranku tidak kuat, aku masih perlu melatihnya. Bikhu yang tidak bermoral itu dengan sungguh-sungguh melafalkan nama Buddha, dengan ekspresi belas kasih di wajahnya. Menghadapi. Di antara kerumunan, Luming meremahkannya. Jika dia tidak melihat wajah asli biksu itu, dia akan salah mengira dia sebagai biksu terkemuka. Bikhu yang tidak bermoral mengatakan hal ini, yang berarti dia juga gagal. Sialan, ilusi itu sangat kuat, bahkan aku tidak melewatinya. Tuo Basi menyeringai. Setengah kati, Tuo Basi, ayo bertarung di lain hari. Yang Potian berkata dengan dingin, lalu melangkah keluar menuju luar Akademi Tianxia dan menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang Potian tidak hanya sangat berbakat, dia juga berasal dari tentara ilahi penekan surga. Pasukan ilahi penekan surga begitu kuat sehingga merupakan satu-satunya kekuatan di antara 18 kekuatan penguasa di benua tengah yang dapat bersaing dengan dinasti suci kuno. Ini sangat menakutkan dan bahkan lebih kuat dari sekte pedang Tianwu. Bab 1090 menuju kota suci benua tengah. Terlihat jelas dari perkataan Yang Potian bahwa ia juga gagal. Sepertinya tidak ada yang berhasil kali ini. Tidak, masih ada satu orang lagi. Hati semua orang tiba-tiba tergerak. Di mana keajaiban muda, Lu Shaoqing, yang pertama membunuh Sue Luozi dan banyak penguasa istana Sue Luo, kemudian Wu Chang, dan kemudian berturut-turut membunuh Sue Feng dan guru dewa spiritual tingkat 4 lainnya, dan kemudian membunuh Wu Chengkong. Kenapa aku tidak bisa melihat bayangannya? Di mana Lu Shaoqing? Pemimpin tertinggi Istana Darah dan pemimpin tertinggi sekte pedang Tianwu, matanya seperti pedang, mengamati sekeliling, dan kesadaran spiritualnya yang besar menyebar, mencari sosok Luming. Agung, Lu Shaoqing pandai menyamar. Dia bahkan bisa mengubah nafasnya. Dia harus berbaur dengan kerumunan, teriak Sue Luozi. Ketika dia berada di kota Dan, dia bertengkar dengan Lu Shaoqing, dan dia mengetahui penampilan dan aura Lu Shaoqing dengan jelas. Tetapi ketika dia berada di alam rahasia Istana Suci, penampilan dan aura Lu Shaoqing benar-benar berbeda. Jika dia tidak mengenali kekuatan melahap Luming, dia benar-benar tidak akan mengenali identitas Luming. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Luming pasti mahir dalam seni penyamaran. Tidak bisakah aku menemukannya menyamar di antara kerumunan? Aku akan memeriksanya satu persatu. Aura menakutkan muncul dari yang tertinggi dari sekte pedang Tianwu, dan kesadaran spiritualnya seperti badai, memimpin Luming dan lainnya ke alam rahasia Istana Suci. Banyak orang terselubung, dan wajah banyak orang berubah drastis. Ekspresi Luming juga sedikit berubah dan kembali normal. Periksa satu persatu, bagaimana cara memeriksanya? Kata yang tertinggi dari kekuatan lain dengan marah.
Cari saja jiwa satu persatu. Agung Sweluozi mencibir. Haha, pencari jiwa, kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana saya, murid Gunung Suankong, bisa membiarkanmu mencari jiwa? Yang tertinggi Gunung Suankong tertawa, suaranya dingin. Benar, kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana aku, murid Kastil Elang Langit, bisa membiarkanmu mencari jiwamu? Jika kamu ingin menangkap Lu Shaoqing, kamu harus memikirkan caranya sendiri, pemimpin tertinggi Kastil Sky Eagle mencibir. Beberapa pemimpin tertinggi pasukan penguasa memandang pemimpin tertinggi Istana Darah Luo dan pemimpin tertinggi Sekte Pedang Tianwu dengan acuh tak acuh. Mereka berdua adalah penguasa. Mereka tidak takut dengan Sekte Pedang Tianwu dan Istana Darah Luo. Sekte Pedang Tianwu dan Istana Darah menderita kerugian besar karena Lu Shaoqing, tetapi mereka ingin mencari jiwa murid mereka, bukankah itu konyol? Wajah tertinggi Istana Sweluo dan Sekte Pedang Tianwu tampak jelek. Para murid dari kekuatan Tuan dapat pergi, tetapi kekuatan lain dan kultivator biasa harus tetap tinggal. Kita harus mencari jiwa. Pemimpin tertinggi dari Sekte Pedang Tianwu merenung sejenak dan berkata, "Apa? Kamu ingin mencari jiwa kami? Tidak, jangan terlalu mendominasi. Saya tidak akan pernah setuju. Ini adalah Akademi Tianxia, bukan Sekte Pedang Tianwu dan Istana Darah." Tiba-tiba, orang-orang dari pasukan kecil mulai mengutarakan pendapat mereka, teriak. Setiap orang punya rahasia, bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain mencari jiwa Anda? Diam. Pemimpin tertinggi dari Sekte Pedang Tianwu berteriak, dan kekuatan pedang yang besar meledak, membuat banyak orang terengah-engah. Kekuatan Tuan bersifat tirani dan mendominasi, kecuali kekuatan pada level yang sama, kekuatan lain hanyalah semut di mata mereka. Faktanya, begitu Kaisar muncul, siapa yang dapat bersaing dengannya? Wus. Pada saat ini, jauh di langit, angin dan awan berkumpul, dan awan tak berujung berkumpul menjadi sebuah permukaan besar, dan tekanan tak berujung dari kekuatan kekaisaran terpancar. Kaisar, Kaisar telah muncul, teriak seseorang, dan ekspresi banyak orang berubah drastis. Temu Yang Mulia Kaisar. Semua orang di Akademi Tianxia, baik murid biasa atau murid tertinggi, membungkuk hormat. Karena ini adalah Kaisar Akademi Tianxia. Orang-orang dari partai lain pun buru-buru memberi hormat, yang merupakan penghormatan kepada Kaisar. Biarkan mereka pergi, karena mereka berada di Akademi Tianxia. Akademi Tianxia harus memastikan keselamatan semua orang. Kaisar berkata dengan ringan, tetapi tidak ada keraguan tentang hal itu. Tapi, Maha Guru dari Sekte Pedang Tianwu ingin berbicara. Tidak perlu bicara lagi, ayo pergi. Kaisar langsung memotongnya. Makhluk tertinggi dari Sekte Pedang Tianwu dan Istana Sweluo mengangguk, dan Kaisar membuka mulutnya. Mereka tidak punya pilihan selain menghormati mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain setuju. Ayo pergi. Maha Guru dari Sekte Pedang Tianwu melirik kekuatan kecil dan kultivator biasa itu, dan kemudian pergi dari sini bersama orang-orang dari Sekte Pedang Tianwu. Maha Guru Aula Darah juga pergi bersama orang-orang dari Aula Darah. Setelah itu, orang-orang dari pasukan penguasa lainnya juga pergi satu demi satu. Dengan suara mendesing, wajah raksasa di langit menghilang tanpa jejak, dan aura Kaisar juga menghilang tanpa jejak, seolah belum pernah muncul sebelumnya. Namun kekuatan kecil itu tidak pergi. Mereka berencana untuk menggunakan susunan teleportasi Akademi Tianxia untuk pergi dari sini, karena Sekte Pedang Tianwu dan Istana Sweluo mungkin akan mencegat mereka di luar Akademi Tianxia, akan terlalu berbahaya untuk keluar seperti ini. Cara paling aman adalah berjalan kaki dari susunan teleportasi. Tidak ada alasan bagi Akademi Tianxia untuk menolak, karena mereka harus membayar banyak kristal roh dan batu kasar untuk menaiki susunan teleportasi, dan mereka dapat menghasilkan banyak uang. Luming juga berada di antara kerumunan, dan dia juga berencana untuk mengambil susunan teleportasi dan meninggalkan Akademi Tianxia. Di udara, Kongsin dan Peri Cendana melihat sekeliling, mungkin mencari Luming, tapi Luming tidak berniat untuk muncul. Dia secara acak menemukan gunung dan duduk bersila, berlatih dengan tenang. Ada terlalu banyak orang sekarang, susunan teleportasi harus berbaris, mengapa tidak berangkat dalam beberapa hari? Setelah mereka bertiga, Luming berangkat, setelah membayar sejumlah batu kasar, Luming melangkah ke susunan teleportasi. Kota Suci, aku di sini, Xiaoqing, bagaimana kabarmu sekarang?
hati Luming tergerak. Tujuan perjalanannya adalah kota suci Zhongzhou, ibu kota kekaisaran dinasti bijak kuno Zhongzhou, dan kota terbesar di dunia. Susunan teleportasi menyala, dan sosok Luming menghilang dalam susunan teleportasi. Kota suci Zhongzhou, kota terbesar di benua Shenhuang, dan ibu kota kekaisaran dinasti suci kuno, terdapat 8 akropolis di 8 penjuru kota suci, yang menjaga kota suci. Kedelapan akropolis ini semuanya memiliki susunan teleportasi. Jika orang luar ingin memasuki kota suci, mereka hanya dapat berteleportasi ke akropolis terlebih dahulu lalu terbang ke kota suci. Pada hari ini, susunan teleportasi akropolis di timur melintas, dan sosok Luming muncul. Luming tidak berhenti di Akropolis, dia meninggalkan Akropolis, melompat ke udara, dan terbang menuju kota suci. Akropolis berjarak puluhan ribu mil dari kota suci, tetapi kecepatan Luming saat ini sangat menakutkan, dan segera dia telah melintasi puluhan ribu mil, dan sebuah kota raksasa muncul di depannya. Kuno, perubahan kehidupan, dan penuh jejak waktu, inilah kesan pertama Luming terhadap kota suci. Tembok kota besar ditutupi dengan bekas pedang, yang sepertinya menggambarkan sejarah kuno kota suci tersebut. Kota suci di benua tengah sangatlah besar dan megah. Namun di antara semua kota besar di benua Shenhuang, kota ini jelas bukan yang terbesar, juga tidak dapat dianggap sebagai yang teratas, setidaknya, kota 9 naga di Istana Kaisar Tianshan jauh lebih besar dari kota suci. Namun kota suci ini masih menjadi kota nomor 1 di dunia. Kota suci sudah ada terlalu lama, meninggalkan legenda yang tak ada habisnya, yang juga mengandung rahasia yang tak ada habisnya. Terlebih lagi, di kota suci terdapat banyak pintu masuk ke alam rahasia. Faktanya, alam rahasia tersebut semuanya dapat dianggap sebagai bagian dari kota suci. Dengan tambahan alam rahasia tersebut, cakupan kota suci menjadi menakutkan. Tidak ada yang tahu berapa banyak master yang tersembunyi di alam rahasia itu dan berapa banyak rahasia yang dikandungnya. Oleh karena itu, meskipun dinasti bijak kuno di benua tengah telah menurun, mereka masih merupakan kekuatan terkuat di benua tengah. Dan tidak ada yang berani meremehkannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.